Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifa halukum teman-teman kelas 2? Semoga selalu dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kita berjumpa kembali bersama Ustaz Huda yang akan melanjutkan cerita Nabi Ibrahim part yang kedua. Yang terakhir ketika itu Ustaz Huda ceritakan bahwa Nabi Ibrahim yaitu sedang singgah di kerajaan yang bernama Hiran, yang mana mayoritas penduduk tersebut adalah penyembah bintang. Kemudian setelah Nabi Ibrahim memberitahukan bahwa dirinya berlepas diri dari penduduk tersebut atas apa yang mereka sembah selain Allah. Kemudian rombongan Nabi Ibrahim tadi seperti Nabi Lut, kemudian istrinya Nabi Ibrahim yaitu Sarah alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim dan rombongan berlanjut menuju ke Mesir untuk mengajak atau berdakwah di negara Mesir yang mana dipimpin oleh raja yang sangat kejam, Fir'aun. Kemudian istri Nabi Ibrahim yaitu Sarah ditawan oleh raja Mesir tersebut. Istri Nabi Ibrahim Sarah ketakutan, kemudian memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk melindunginya. Kala itu Sarah berwudu kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah lindungilah hambamu ini dari kekejaman raja Mesir. Kemudian tiba-tiba tubuh raja Mesir menjadi kaku, tidak bisa bergerak, tapi masih bisa berbicara. Kemudian raja Mesir meminta kepada Sarah untuk berdoa kepada Allah dan berjanji kepada Sarah akan mengembalikan Sarah kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Sarah pun berdoa kepada Allah dan akhirnya kekakuan atau tadi tubuh raja Mesir yang kaku tadi itu hilang seketika. Sesuai dengan janji raja Mesir tadi, kemudian Sarah dikembalikan kepada Nabi Ibrahim dan pula diberi hadiah yaitu seorang budak atau seorang pelayan yang bernama Hajar supaya dapat membantu dan melayani keluarga Nabi Ibrahim. Dari Mesir, rombongan Nabi Ibrahim menuju ke Palestina. Nah, di tengah perjalanan Nabi Lut meminta izin untuk berpisah karena ingin berdakwah di daerah yang bernama Sadum. Kemudian Nabi Ibrahim menetap di daerah Palestina yang bersama dengan Sarah dan Hajar. Kemudian di situ pula Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Nah, kemudian lahirlah Nabi Ismail dari pernikahan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Kemudian Allah menguji keimanan Nabi Ibrahim dengan memerintahkan untuk membawa istrinya Hajar dan bayi kecilnya yaitu Nabi Ismail menuju padang pasir yang tidak ada manusia maupun tumbuhan, yang mana tempat tersebut kelak itu akan menjadi tempat yang bernama Makkah, yang teman-teman pasti sudah tahu. Nah, bagaimana sekarang keadaan Makkah yang tadinya tidak ada manusia maupun tumbuhan yang hidup di tempat tersebut, tapi sekarang Masya Allah di sana menjadi peradaban yang Islami yang sangat besar. Bahkan ada tempat yang mana semua orang Muslim di dunia sangat ingin mengunjungi tempat tersebut. Semoga kita yang belum bisa mendatangi tahun depan mungkin atau beberapa tahun bisa mengunjungi ke
tempat tersebut. Allahumma amin. Kemudian saat ditinggal Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya yang bernama Nabi Ismail di tempat tersebut. Kemudian ketika hendak pergi, Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan ini atau memerintahkanmu untuk meninggalkanku di sini bersama anakmu? Kemudian Nabi Ibrahim diam dan mengangguk. Dan dengan ikhlas Siti Hajar berkata bahwasanya jika memang itu adalah perintah dari Allah, maka Allah akan melindungiku dan tidak akan menelantarkan kami. Karena Siti Hajar itu percaya kepada Allah bahwa Allah akan melindunginya. Kemudian bertahun-tahun lamanya Nabi Ibrahim mengunjungi kembali anak dan istrinya yaitu Hajar di kota Mekah. Nabi Ibrahim kemudian pada ketika itu pada saat itu Nabi Ismail anak dari Nabi Ibrahim sudah besar. Nah, kemudian ketika sudah di Makkah tadi bersama istri dan anaknya, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah atau melihat dalam mimpi tersebut yaitu menyembelih anaknya sendiri. Nah, itu adalah ujian yang sangat amat besar bagi Nabi Ibrahim atau bagi orang tua yang memiliki anaknya. Tapi karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ismail pun berkata, "Maka lakukanlah wahai ayahku apa yang telah Allah perintahkan kepadamu." Karena ketaatan dari Nabi Ibrahim maupun dari Nabi Ismail, maka Nabi Ibrahim melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu menyembelih Nabi Ismail. Dan ketika hendak menyembelih Nabi Ismail, Allah yang Maha Kuasa mengganti Nabi Ismail tadi dengan dengan domba yang besar. Kemudian Nabi Ibrahim ketika sudah terjadi hal tersebut, kemudian Nabi Ibrahim pun berdoa agar mempunyai anak dari istrinya yang bernama Sarah. Karena pada saat itu Nabi Ibrahim belum memiliki keturunan dari istrinya yang bernama Sarah. Nah, kemudian pada suatu malam datanglah malaikat yang berkata kepada Nabi Ibrahim atau memberi kabar bahwasanya Sarah akan mengandung anak. Nah, yang mana anak tersebut adalah Ishak atau Nabi Ishak. Kemudian beberapa tahun lamanya istri Nabi Ibrahim yang bernama Hajar meninggal dunia. Kemudian Nabi Ibrahim berkunjung kembali ke Makkah, menemui anaknya Nabi Ismail, yang mana ketika itu Allah telah menggantinya, yang tadinya Nabi Ismail mau disembelih diganti dengan domba yang besar. Nah, kembalinya Nabi Ibrahim itu mengajak Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah. Nah, dulu Ka'bahnya tuh hanya sebatas tumpukan batu bata, dan sekarang Masya Allah sudah sangat amat bagus, indah. Bahkan orang-orang yang telah datang ke sana sangat merindukan, ingin kembali datang ke tempat tersebut. Kemudian Nabi Ismail mencari batu-batu Ka'bah dan dengan semangatnya, sembari Nabi Ismail mencari batu-batu, Nabi Ibrahim itu yang menyusun hingga tinggi. Dan ketika sembari mereka membangun Ka'bah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, terimalah amal soleh kami yang mana membangun Ka'bah tadi." Kemudian berjalannya waktu, akhirnya alhamdulillah Ka'bah pun terbangun. Kemudian mereka berdoa di dalam Ka'bah, "Ya Allah, jadikanlah kami berdua orang yang taat dan patuh kepadamu, dan jadikan dari cucu kami umat yang taat
dan patuh kepadamu. Nah, dan doa ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Nanti teman-teman bisa melihat ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Nah, kemudian di akhir dari keturunan Nabi Ismail akan terlahir nabi terakhir yang mana uswah hasanah kita, yaitu penutup Rasul, afdolun nas, yang mana kita harus mengikuti sunnah-sunnahnya, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallu wa alaihi wasallam. Alhamdulillah, itu adalah akhir dari cerita Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi kita Nabi Ismail alaihissalam, yang mana dari keluarga Nabi Ibrahim terlahirlah nabi-nabi yang akan selalu mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari apa yang sudah sampaikan, seberat apapun ujian yang Allah berikan, jika kita melaksanakan dengan ketaatan, pasti Allah akan memberikan suatu imbalan yang pantas sesuai dengan apa yang telah kita perbuat. Jadi janganlah teman-teman malas dalam suatu hal, baik itu terutama dalam hal berdakwah atau mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sudah sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa, insya Allah nanti di akhir seperti biasa Ustaz juga akan memperlihatkan atau akan muncul tugas teman-teman yang harus dikerjakan. Jazakumullah khair atas perhatian teman-teman. Sekali lagi Ustaz juga minta maaf jika ada salah dalam penyampaian atau salah dalam pengucapan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.